Prihantoro Bayu Aji. Betul. Apa kabar Pak Bayu? Baik, Mbak Sekar. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya pengen mengenal lebih dekat nih Pak sama Pak Bayu. Pak Berarti Bayu ini kurang dekat nih nah, ya? iya saya kurang. Iya. Pak Bayu ini siapa sih? Gitu. Profesinya sebagai apa sih Pak? Kalau sekarang? Saya selain sebagai dosen pengajar di Fakultas Hukum UWP, saya juga sebagai seorang advokat, ya. Advokat, konsultan hukum, ya. Itu adalah profesi yang saya geluti sejak tahun 2002 sampai dengan hari ini. Sudah lama ya Pak ya? Berarti dari 2002 itu sudah menjadi memiliki profesi sebagai advokat. Iya, cuman sempat keluar menjadi in-house ya, in-house lawyer di sebuah perusahaan. Kalau in-house itu kan bukan advokat ya, karena kita terkungkung pada sistem yang ada di suatu. Jadi sebagai korporasi, pekerja ya Pak ya, tapi karyawan, tetap di ya. lingkup hukum. Ya, tetap di lingkup Oke. hukum. Oke. Nah, bisa diceritakan nggak Pak, kenapa awalnya Pak Bayu ini memilih profesinya? Kalau sekarang kan mungkin waktunya lebih banyak mengajar dan menjadi advokat. Ya. Nah, kenapa kok memilih jalan menjadi advokat dan dosen? Karena kan kita tahu ya, hukum itu cakupan untuk pekerjaannya itu sangat luas. Banyak sekali pilihannya. Kan kembali lagi ke diri kita masing-masing, mau memilih yang mana nih. Kalau Pak Bayu seperti apa Pak? Ya, jadi dulu memang masuk fakultas hukum itu adalah cita-cita ya. Kemudian sebenarnya memang sebelum lulus menjadi seorang sarjana hukum, menjadi seorang pengacara dan seorang hakim itu adalah cita-cita saya. Semua ya Pak? Menjadi hakim atau menjadi seorang pengacara itu cita-cita saya. Terus karena tak kunjung ada formasi atau lowongan jadi seorang hakim, justru tahun 2002 itu ada formasi untuk mengambil izin. Kalau dulu namanya bukan advokat ya, ada gradasinya ya. Ambil izin sebagai pengacara praktek. Jadi dulu itu ada gradasinya. Ada pengacara praktek, terus kemudian dengan jam terbang tertentu bisa mengajukan permohonan ke pengadilan tinggi untuk menjadi advokat. Itu tahun 2002 saat saya mengikuti ujian sebagai pengacara praktek ya. Kenapa ya tertarik menjadi seorang pengacara? Karena saya dulu punya pikiran bahwa kalau saya itu punya pikiran bahwa kalau saya sebagai seorang sarjana hukum, kerja saya inlining harus sesuai dengan background ilmunya, kompetensi saya gitu ya. Ya memang kalau kita lihat cakup seperti yang Mbak Sekar tadi sampaikan bahwa ruang lingkup pekerjaan seorang sarjana hukum itu memang luas ya. Iya, luas memang banget. luas. Ya. Menjadi legal di perusahaan, di perbankan, terus kemudian kalau profesi itu ada notaris, ada advokat, profesi hukum yang itu berhubungan dengan pemerintahan ya, dia menjadi seorang jaksa, seorang hakim. Tapi ya itu tadi, karena keduluan formasinya sebagai pengacara praktek ya, saya akhirnya mencoba untuk ikut ujian pengacara praktek gitu Mbak Sekar. Jadi memang kesempatan saat itu dibukanya adalah formasi profesi advokat. Ya, betul. Kalau sebagai advokat tuh Pak, kita kan pastinya harus sarjana hukum nih. Ya. Terus langkah selanjutnya kalau kita mau jadi advokat, apakah langsung seperti zaman dulu mengajukan permohonan izin untuk disumpah di perguruan tinggi atau bagaimana Pak? Ya, kalau jadi gini, kalau zaman saya dulu ya, undang-undang advokat itu kan baru ada tahun 2003. Dulu itu pola ujian untuk sebagai profesi pengacara praktek ya, awalnya tidak ada ujian advokat, pengacara praktek dulu.
Ya, itu diuji oleh negara. Ya, diuji oleh negara, kemudian setelah diuji lulus, ya, kemudian ada fase magang 2 tahun, lalu disumpah oleh pengadilan tinggi. Kemudian setelah ada undang-undang advokat itu kan peran untuk melakukan pengujian profesi advokat kan diserahkan pada organisasi profesi. Ya, makanya sekarang polanya berubah, ya, untuk bisa mengikuti, untuk bisa mendapatkan lisensi advokat atau bisa menjadi berprofesi advokat, maka kita harus mengikuti yang namanya pendidikan khusus profesi advokat atau yang disingkat PKPA. Nah, PKPA ini wajib menjadi syarat prasyarat untuk bisa menjadi advokat. Ya. Nah, setelah menjadi ikut PKPA, kemudian kita magang 2 tahun. Setelah itu, setelah magang terpenuhi, kita bisa untuk mengikuti yang namanya penyumpahan dari pengadilan tinggi. Relatif kalau tahapannya yang berbeda ada di PKPA saja. Kalau dulu kita tidak ada PKPA. Jadi langsung ujian, ya, langsung sumpah ya, ya Pak? Betul. Okay. Ya, pembelajaran kita sebenarnya ada di magang itu. Di magang itu. Jadi ya teori itu ya pada saat kuliah. Ya, kalau PKPA itu kan sekarang penajaman yang lebih fokus ke arah beracara, penguatan kompetensi advokat itu kalau saya melihatnya. Jadi kalau dulu memang langsung ujian, magang, sumpah. Yeah. Kalau sekarang ada pendidikannya dulu nih. Jadi sarjana hukum, pendidikan dulu. Kemudian dalam pendidikan PKPA ini, Pak, ilmu hukum apa yang dipelajari? Apakah ilmu hukum yang dasar atau ada kekhususan sendiri? Ya, jadi karena itu arahnya ke arah penguatan kompetensi advokat. Advokat itu sebagai seorang praktisi, dan advokat itu memang salah satu ruang lingkup pekerjaannya kan berlitigasi ya, atau menangani perkara di pengadilan. Meskipun juga dia juga berkompeten menghandle suatu persoalan hukum di luar pengadilan ya. Tapi kalau kita berbicara penanganan perkara di pengadilan, maka ya yang lebih diperdalam itu adalah hukum acaranya. Nah, hukum acaranya. Sekarang hukum acara di saat saya ujian profesi pengacara praktek di tahun 2002 dengan sekarang itu kita berbeda. Nah, karena sekarang itu peradilan kita mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Yeah. Contoh, zaman dulu saya 2002 tidak ada MK. Nah, sekarang ada Mahkamah Konstitusi kan gitu. Ada hukum acaranya sendiri. Ada hukum acara sendiri kalau kita menangani perkara pengujian undang-undang. Kemudian kalau sengketa kayak pemilu, pilkada atau pemilu ya. Kemudian kalau dulu kita nggak ada yang namanya pengadilan hubungan industrial juga tidak ada, ya, sekarang ada. Nah, terus kemudian dulu ya, memang Undang-Undang Persaingan Usaha tahun 99 ya, tetapi belum banyak kasus yang menyangkut mengenai persaingan usaha ya. Baru sekarang akhir-akhir ini ada banyak kasus menyangkut persaingan usaha. Sehingga kita juga perlu belajar hukum acara persaingan usaha. Sehingga itu yang saya katakan bahwa urgensi PKPA yang harus diikuti oleh calon-calon ya, calon-calon advokat itu ya untuk memperdalam hukum acara. Karena memang peradilan-peradilan di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Sehingga kalau kita tidak diperdalam di PKPA ya nanti akan sesuatu menjadi hal yang anomali ya, seorang advokat kok tidak tahu ini ya, itu diperdalam di PKPA. Dan tentunya PKPA juga begitu. PKPA juga harus materi pembelajarannya juga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Jadi jangan monoton juga. Artinya monoton, jangan misalnya sudah ada perubahan terkait dengan ini kan ada kemarin Undang-Undang Cipta Kerja ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan juga ada perubahan di pasal-pasal atau di klaster-klaster tertentu tentang peradilan, misalnya di peradilan persaingan usaha ya, itu juga harus diupdate ya, supaya calon-calon advokat ini mengetahui perkembangan peradilan yang sesungguhnya gitu ya. Jadi memang kembali lagi ke kitanya, misalkan kita sarjana hukum benar-benar niat jadi advokat ya, kita mau tidak mau harus mengikuti
perubahan, perkembangan Ya, tentang hukum acara, betul. kemudian peradilannya itu Ya. seperti apa. Oke. Misalkan Pak, karena tadi kan sudah disebutkan kalau hukum itu cakupan pekerjaannya sangat luas. Bisa nggak sih Pak, kalau misalkan saya bukan sarjana hukum tapi saya pengen nih tahu hukum acara di Indonesia itu seperti apa? Karena pekerjaan saya bersinggungan langsung dengan hukum. Iya. Apakah saya bisa ikut pendidikan tersebut? Menurut saya bisa, ya. Karena saya melihat PKPA itu ada dua angle, ya, atau dua Iya. perspektif. Satu, memang angle itu tadi dari sudut pandang penguatan kompetensi calon advokat. Ya, jadi kalau penguatan kompetensi calon advokat itu artinya background pendidikannya harus sarjana hukum. Iya. Tapi itu bisa juga kita pandang bahwa PKPA itu adalah sebuah training, ya, training atau pelatihan yang substansinya substansi hukum, ya. Sehingga kalau itu training, kalau kita melihatnya adalah sebuah pelatihan, sehingga siapapun boleh mengikuti PKPA. Hanya saja kalau yang bukan background sarjana hukum, sertifikat PKPA-nya tidak bisa digunakan untuk kepentingan mendapatkan lisensi Sebagai profesi advokat. advokatnya. Karena begini, yang saya lihat ketika saya sebagai konsultan hukum perusahaan, ya, banyak sekali orang-orang yang tidak punya background hukum tapi dia harus tahu hukum. Harus tahu hukum. Dia tidak punya background hukum tapi harus tahu hukum. Misalnya dia backgroundnya seorang sarjana psikologi, gitu ya. Dia sebagai seorang manajer HR dan GA, Human Resource dan General Affairs. Biasanya kalau di banyak korporasi hal itu, yang di bawah GA itu ada orang legal. Ya. Sehingga kalau seorang sarjana psikologi itu tidak paham hukum, maka dia mengelola departemennya pasti tidak bisa baik, ya. Dia pasti juga tidak bisa sinkron, tidak sejalan dengan pemikiran stafnya yang seorang legal. Kemudian kita lihat misalnya CEO korporasi, ya, CEO korporasi. CEO korporasi kan tidak juga melulu ngurusi keuangan, ngurusi uang, kan gitu. Tapi dia juga harus punya pengetahuan tentang good corporate governance. Yes, betul banget. Good corporate governance atau GCG. Di dalam unsur GCG itu apa salah satu elemennya? Ya, tentunya adalah legal knowledge, pengetahuan hukum. Sehingga ketika seorang CEO yang tidak punya background sarjana hukum, dia harus mengelola korporasi supaya tidak melanggar hukum, supaya melakukan transaksi itu taat hukum, ya. Apa yang dilakukan? Ya dia harus belajar hukum. Ya belajar hukum itu apakah harus belajar lagi menjadi seorang sarjana hukum? Bisa, tetapi kalau dia tidak punya waktu, ya bisa dia mengikuti training-training semacam jadi pendidikan PKPA, yang singkat betul. Gini ya Pak, ya. Ya, karena di PKPA itu selain kita bicara hukum formil atau hukum acara, di situ juga ada hukum materialnya, toh. Misalnya ada hukum kontrak, misalnya ada pengelolaan kantor hukum, misalnya kemudian ada apa? Hukum Mungkin persaingan usaha, gitu ya. Betul, ya. Gitu, kira-kira begitu. Jadi memang itu tambahan pengetahuan untuk seseorang, ya, tapi itu penting juga gitu. Ya, karena semuanya pasti bersinggungan sama hukum. Kita kan negara hukum ya Pak. Terakhir nih Pak, secara pribadi Pak Bayu sebagai advokat memandang banyaknya organisasi profesi advokat khususnya yang ya kita tahu lah semuanya kan belum satu pilar nih Pak. Itu bagaimana Pak? Ya, ini memang saya juga melihat bahwa banyaknya organisasi advokat atau multibar ini perlu manajemen yang bagus. Nah, jadi kalau tidak ada manajemen yang bagus, maka sepertinya masing-masing berlomba-lomba untuk bisa menyelenggarakan pendidikan profesi advokat, bisa menelurkan profesi advokat. Kontrolnya menjadi tidak ada. Nah, saya melihat bahwa perlu hadir peran pemerintah, ya. Seperti yang saya terjadi dulu rezim 2002. Saya itu kan rezim terakhir sebelum ada undang-undang advokat. Jadi di rezim terakhir itu yang pengalaman saya, ya, bahwa advokat itu dikontrol oleh pemerintah.
Supaya apa? Supaya advokat seorang pengacara itu menjalankan fungsi profesinya itu sesuai relnya, sesuai dengan koridornya, gitu ya. Sebagaimana contohnya begini, dulu di pengadilan itu ada yang disebut hawa nostra. Ya saya dalam kuliah sering saya singgung itu. Hawa nostra itu hakim, pengawas, notaris, dan pengacara. Fungsinya apa? Setiap tahun dia menerima pelaporan pengacara praktek. Untuk menerima pelaporan sepanjang 1 tahun itu apa kinerjanya, apa kasus yang ditangani, kasus apa saja. Dari situ adalah bentuk kontrol atau pengawasan pemerintah terhadap profesi. Padahal itu, yaitu sebenarnya saat itu juga sudah banyak organisasi advokat. Contoh ya IKADIN, PPHI, terus IPHI ya, AAI. Tetapi karena ada peran pemerintah yang bisa mengontrol, maka itu menjadi bisa seirama semua gitu loh. Ya saya yakin multibar saat ini kalau bisa dikontrol, bisa dimanage, ya profesi advokat itu bisa berjalan sesuai dengan koridornya. Memang selama ini persaingannya juga sehat ya Pak. Sehat, dan kemudian apa ya, selama ini kan banyak ya juga saya melihatnya fenomena-fenomena ini apa namanya, orang 10 orang membentuk organisasi advokat, 10 orang, fenomena seolah-olah profesi advokat itu dengan mudahnya diperoleh gitu loh. Itu jangan sampai juga ada kesan seperti itu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Bayu atas waktunya sharing dan apa ya, jadi kita semua itu tahu kalau mau jadi advokat tuh mau jalannya kemana nih, apalagi kalau kita sarjana hukum atau mungkin kita butuh nih ilmu hukum acara karena pekerjaan kita bersinggungan dengan hukum, kita dipaksa untuk tahu hukum. Oke, baik, terima kasih Pak Bayu atas waktunya sudah bincang-bincang di sini di Biru Bincang Serunya Fakultas Hukum Universitas Jayapura. Terima kasih Pak sekali ya. Pak Bayu.